Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Scientific Computing with Python. Oke, kali ini kita akan membahas tentang numerical differentiation dan ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas topik tentang forward difference dan backward difference. Nah, untuk topik sekarang itu adalah central divide difference. Oke, nah, untuk central divide difference, itu seperti yang pernah saya singgung di video sebelumnya pada saat menjelaskan tentang backward difference ya. Waktu itu saya menjelaskan tentang keberadaan dari atau posisi dari hasil plot antara forward dengan backward ya. Waktu itu saya menjelaskan di bagian ini ya, di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya jelaskan bahwa ternyata antara forward dengan backward di bagian ini itu adalah posisinya mengapit solusi eksak. Jadi forward di bagian bawah ini yang biru ya, ini solusi forwardnya, kemudian yang backwardnya itu ada di bagian atas. Nah, dari bagian ini kita mungkin memiliki ide ya, bagaimana kalau misalkan karena ini mengapit ya antara atas dengan bawah, bagaimana kalau kita ambil rata-rata dari kedua skema ini ya, skema forward dengan skema backward. Nah, rata-rata itulah yang nantinya akan lahir menjadi satu skema baru yang namanya adalah central divide difference. Oke, nah kita lihat kenapa itu bisa jadi rata-rata ya sebetulnya ya berasal dari forward ya, ini untuk yang skema forward forward dan ini adalah skema yang backward ya. Kita lihat kalau kita ambil ya, di bagian ini kita jumlahkan, tentu kita punya di sini adalah apa, kalau kita jumlahkan adalah 2 dari f aksen X, ya. Kemudian ini juga, apa namanya, bagian ini kalau kita jumlahkan tentu yang fx ini, suku fx-nya kan habis ya. Jadinya kita punya fx plus delta x, ya. Kemudian, dikurangi dengan fx minus delta x. Oke, dibagi oleh delta X jelas ya. Nah, kalau kita apa namanya, ambil rata-ratanya, kita bagi kedua ruas dengan 2, ya berarti yang ini adalah tinggal fx ya. Kemudian yang ini menjadi 2fx ya. 2 delta x ya. Nah, inilah yang menjadi central divide difference. Oke, jadi skema inilah yang akan kita implementasikan dalam Python nantinya seperti apa dan solusinya benarkah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau tadi di sini adalah solusi forward ada di bawah, backward ada di atas, kemungkinan rata-rata di antara keduanya ya ada di tengah gitu loh. Ya, apakah betul seperti itu? Ya kita lihat nanti. Nah, untuk mengimplementasikan skema sentral ya kita masih menggunakan contoh yang sama dengan video-video sebelumnya. Fx-nya masih yang ini dan berarti turunannya masih sama ya dengan yang turunan eksaknya, maksudnya turunan eksaknya itu masih sama dengan video yang sebelumnya. Kita akan plot di domain dari 0 sampai dengan 0,4. Oke, dan itu juga sudah kita buat di video sebelumnya ya. Di sini X-nya itu dari 0 sampai 0,4. Karena hak kita itu adalah 0,01 yang kita pilih, maka total titiknya itu adalah 40. Oke, ya kita langsung saja ke skema dari sentral ya. Kita bikin di sini central approximation aja kali ya, atau central approximation gitu ya. Kita kasih nama DFC karena di atasnya adalah DFB ya. Ini kita ambil ya sebetulnya bebas sih, nama-nama ini bebas tapi ya kita lihat pola yang atas DFF, DFB, kemudian ini difference central kayak gitu. DFC ya. Jadi ya, oke, tadi kita punya skemanya ya. Kita lihat lagi di sini adalah apa? Fx plus delta x min fx min delta x dibagi dengan 2 delta x. Oke ya. Jelas ini, tapi di sini tidak pakai delta x melainkan pakai h, berarti ini fx plus h dikurangi dengan fx min h ya. Ini kita bagi dengan hati-hati ini pakai kurung ya. Karena kalau enggak dianggapnya nanti duanya hanya dikali numeratornya aja. Kemudian h-nya nanti kalau saya tulis seperti ini misalkan ini 2,
kemudian dikali dengan H. Nah, ini khawatirnya yang ini hanya dibagi 2 saja, kemudian numerator dikali dengan H. Seperti itu ya. Makanya ini kan pembagi, jadi ini harus dikasih tanda kurung. Seperti itu. Oke, nah ini adalah central approximation. Ya, central approximation. Oke, tinggal kita plot coba ya. Kita coba plot dulu, barangkali nanti ada error bisa kita perbaiki dulu sampai sampai langkah ini. Ini kita ambil DFC ya. Oke, itu apa itu? Tiba-tiba ada ini. Oke, DFC. Kemudian dari situ kita kasih warna apa? Green misalkan ya. Green. Oke. Ya. Berarti di bagian legendnya juga harus ditambah dong. Ya, ini adalah central atau center ya. Ya, bolehlah ini central. Enaknya sih sebenarnya center ya. Ya udah deh. Kita ganti aja. Oke, kita coba running. Lah. Oke, hasilnya ini apa nih? Forward, backwards. Ini turunan. Wow, begini banget. Sebentar, ada kesalahan ya. Ini DFC, ini 2 dikali dengan H, betul. Ini DFC, green. Wow, ini ada yang bermasalah. Grafik, solusi kan, kita plot di sini sebentar. Senternya tuh ini. Loh, ini sampai 40 ya. 40 titik ya. Bentar, tadi keliru di mana ya? Kita cek dulu. Oke, X-nya nggak ada ya. Sorry, X-nya. Jadi dia ngebacanya DFC-nya itu hanya dengan apa? Hanya dengan titik ya, jumlah titik. Jadi X-nya sendiri nggak ada ya. Jadi ini kita tambahin X, gitu ya. X, DFC. Oke, kita running. Nah, ya kita bisa lihat bahwa center itu dia posisinya berada di tengah-tengah antara backward dan forward. Tentunya itu sesuai dengan yang apa kita harapkan ya. Ini adalah rata-rata karena forwardnya ada di bawahnya solusi eksak, kemudian backward ada di atasnya solusi eksak, maka center itu ada di antara kedua solusi. Jadi center juga diapit oleh forward dan backward ya. Dan tentunya itu akan bagus ya karena dia mendekati dengan solusi eksak ya. Kita lihat aja di sini karena mungkin gambarnya nggak terlalu ini ya, karena berapit jadinya nggak kelihatan. Boleh kita tambahkannya di sini, jangan pakai apa namanya, jangan pakai ini, pakai O aja misalkan, atau pakai titik ya, pakai titik deh. Biar ada dot di situ. Nah, ya. Atau titik aja kali ya. Titik aja. Tuh gini. Pakai O. Oh, kegedean ya. Kalau ini kegedean ya. Kegedean ya, titik aja deh. Bisa di sini, bisa di depan sebetulnya ya. Oke. Atau titik doang. Ya. Nah, ini ya, titik saja. Nah, kelihatan bahwa center itu berada di posisi hampir tepat sekali dengan eksak, tapi memang itu tidak tepat ya. Kalau pandangan mata sih memang mungkin ini tepat sekali gitu ya. Pandangan mata kan bisa menipu ya. Tapi kalau kita hitung ya, kita pastikan di sini kita hitung errornya ya. Apakah memang betul-betul tidak ada error sama sekali atau mungkin ada tapi kecil gitu ya. Kita cek aja, kita hitung errornya. Untuk DFC itu ini kita copy aja ya biar cepat. Karena sama saja sebetulnya. Nah, tinggal ini aja diganti dengan DFC. Oke. Kemudian kita plotnya terpisah agar nanti bisa ngelihat X dengan error dari DFC. Oke, perhatikan kalau kita, ini kita kasih warna dulu, green aja. Oke,
Kalau kita memperhatikan error forward dan backward, di sini setidaknya dia akan melebihi dari 0,1 ya. Di titik 0,4 ini dia akan berada di sini. Tapi kalau coba kita gabung ya di sini, coba kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, perhatikan bahwa ini belum dikasih ini ya. Saya kasih sentralnya di sini center. Ini untuk yang center ya, legendnya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ini yang center yang warna hijau itu berada di bawah sekali dari error yang forward backward ini ya. Ini berada di bawah artinya ini kecil sekali ya. Tapi kalau kita lihat ini pandangan mata kita mengatakan ini errornya 0 ya. Ya betul kalau kita bandingkan dengan forward dan backward. Dia nyaris betul-betul 0. Tapi kalau kita plot secara terpisah atau ini kita jadikan komentar aja misalkan ya. Kita lihat untuk yang center pun sebetulnya ada ya. Dia ada errornya namun ya kecil sekali. Dia paling ya setidaknya dia lewat 0,000235 dan itu relatif kecil ya untuk ukuran error di sini ya. Nah, dibandingkan dengan forward dan backward tadi dia lewat 0,1 ya. Sementara ini 0,0002 ya. Ini kecil. Artinya ya untuk yang skema center ini ya, untuk yang skema center ini dia nyaris atau hampir mendekati dengan solusi eksaknya. Jadi dalam hal ini berarti untuk skema center itu dia lebih presisi dibandingkan dengan skema-skema lainnya, forward ataupun backward. Nah, dengan bekal ini mungkin ke depan ketika kita mau mengaproksimasi, ya kita bisa mengaproksimasi turunan, maksudnya kita bisa mengedepankan central approximation ini, ya, daripada forward ataupun backward. Oke, ya mungkin itu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan belajar matematika melalui Biomed Official. Ya, silakan channel kajian matematika dan kalian bisa melihat video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.